Umar bin Khattab, simpul tali Islam sedikit demi sedikit akan hilang, akan terlepas. Simpul tali Islam sedikit demi sedikit akan terlepas. Idza nasya'a fil Islam, jika tumbuh di dalam Islam, man la ya'rif al-jahiliyah, seseorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Simpul Islam akan terlepas, terurai sedikit demi sedikit. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tumbuh di dalam ajaran Islam ini, dia tumbuh berislam, dia tumbuh sebagai seorang muslim, tapi dia tidak mengenal perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang tidak mengenal perbuatan jahiliyah, dia akan terjerumus dalam perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka mengetahui tauhid itu penting, dan pengetahuan kita akan tauhid ini harus disempurnakan dengan pengetahuan kita akan lawannya, yaitu syirik. Dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i, di dalam kitabnya kumpulan dosa-dosa besar Az-Zawajir, yang mana beliau menyebutkan dosa besar yang pertama adalah syirik, berbuat syirik, syirik besar, melakukan perbuatan syirik besar. Di situ beliau mengingatkan agar perkara syirik dan jenis-jenisnya ini perlu untuk diajarkan, perlu untuk disampaikan, karena banyaknya orang awam yang terjebak dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Itu beliau hidup tahun berapa? Ibnu Hajar itu wallahu alam lahir tahun 900 Hijriah atau 800 Hijriah. Beliau mengingatkan, penting untuk disampaikan, diajarkan, agar orang-orang bisa mengenal apa itu syirik, sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Karena sebagian orang terjatuh dalam perbuatan syirik bukan karena dia ingin berbuat syirik, tapi karena dia tidak tahu ini perbuatan syirik. Banyak orang tidak ingin jatuh dalam perbuatan syirik. Dia tahu syirik itu merupakan dosa besar, tapi karena dia tidak mengerti jenis-jenisnya, akhirnya dia jatuh dalam perbuatan syirik tanpa dia sadari. Kalau Ibnu Hajar menjelaskan pentingnya, menjelaskan itu pada zamannya, apalagi di zaman sekarang. Di zaman yang umat Islam itu semakin berkembang dan bertemu dengan berbagai macam budaya-budaya di luar Islam, dan di zaman yang tentu ilmu syariat itu semakin memudar. Pengetahuan orang terhadap ilmu syar'i semakin memudar. Berbeda di zamannya. Terlebih lagi saat ini bisa kita lihat perkara-perkara syirik yang jelas-jelas syirik itu justru menjadi konten yang disukai oleh masyarakat. Sekarang ini orang memamerkan dia dokol tidak malu, Pak. Sehingga menjadi sesuatu yang biasa itu. Dikontenkan. Dikontenkan. Dan coba lihat, yang menyukai berapa juta manusia itu. Bangga. Bahkan yang lebih tragis lagi,
Sudah dukun ngancam orang-orang yang bertauhid. Astagfirullah. Ya, kalau dulu tuh orang dukun tuh takut. Takut. Sekarang bukan takut, nakut-nakuti orang. Seolah-olah mereka sudah berat. Itu diantaranya kita lihat. Dan jangan pernah ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, jangan pernah meremehkan masalah kesyirikan. Dan jangan pernah mengatakan saya dan keluarga saya aman dari kesyirikan. Itu orang yang jahil, orang yang bodoh, Pak. Kalau ada orang seperti dia tidak mengerti. Coba tengok bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ibrahim ayat 35. Nabi Allah Ibrahim di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Saya ulang, Pak. Doanya siapa ini? Nabi Ibrahim. Nabi yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, pembawa misi tauhid Hanif, berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Sehingga Ibrahim At-Taimi rahimahullah ketika membawakan ayat ini, beliau mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah yang merasa aman dari musibah terjerumus ke dalam kesyirikan setelah Ibrahim? Siapa yang berani menjamin dirinya aman setelah Ibrahim berdoa kepada Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala? Siapa yang merasa aman? Kalau Ibrahim tidak merasa aman, apalagi kita. Bahkan na'udzubillah, thumma na'udzubillah, ada orang-orang yang meremehkan pembahasan masalah tauhid, masalah syirik. Tidak usah dibahas, orang-orang gak ada berbuat syirik. Ini orang ya kurang melek dia, Pak. Sekarang ini problem kita bukan syirik, lesh. Problem kita apa? Nah, banyak problem. Problem syirik termasuk problem umat Islam yang belum selesai. Dan nanti kita lihat kenapa seorang muslim dia harus waspada terhadap kesyirikan dan takut dari kesyirikan. Kita akan membaca dampak buruk dari kesyirikan itu apa. Maka ikhwani fillah, perhatikan ucapan Umar bin Khattab tadi, innama tunqadu ural Islam urwatan urwah. Simpul Islam akan terlepas satu demi satu orang yang tidak mengerti tentang masalah jahiliyah. Jadi orang tidak hanya memahami apa itu kebaikan-kebaikan, dia juga harus memahami keburukan-keburukan. Kebaikan untuk dikerjakan, keburukan untuk dihindari. Saya mungkin pernah menyampaikan di mimbar ini mungkin berkali-kali, saya ambil contoh, ketika ada seseorang yang mendengarkan kajian tentang riba, macam-macam riba. Dia mengatakan apa? Saya Ustadz, ngaji ini sudah hampir 40 tahun, baru dengar ada riba. Baru dengar bahwa masalah ini termasuk masalah riba. Dan itu sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Dia jatuh pada perbuatan riba. Kenapa? Bukan karena dia ingin melakukan riba, tapi karena dia tidak faham
apa yang dilakukan itu perbuatan riba. Dan dia baru dengar. Ini menunjukkan bahwa para da'i tidak boleh menyembunyikan ilmu hanya karena takut dihujat oleh masyarakat, hanya karena ingin dapat pujian. Karena biasanya orang kalau bicara tauhid syirik itu agak kurang disukai, Pak. Bahkan dituduh macam-macam itu. Tapi kewajiban seorang muslim, kewajiban orang berilmu, dia punya kewajiban amanah untuk menyampaikan kepada umat. Dia tidak boleh berbasa-basi terhadap urusan agama. Agama jangan dijadikan seperti perkara-perkara politik. Kalau politik bisa A, B, C, tergantung kesenangan pemilih. Agama la. Din. Apalagi tujuan dari diutusnya para nabi dan para rasul, tauhidullah. Dan tauhid ini, syirik ini Pak, bukan nanti kita, kalau kita membaca, bukan hanya soal menyembah berhala saja. Itu salah satu bagian dari kesyirikan, tapi macam kesyirikan banyak. Bahkan tadi kita lihat doanya Nabi Allah Ibrahim. Menyembah berhala itu kan sesuatu yang paling nyata dari perbuatan syirik. Dan mungkin orang paling ngerti bahwa itu syirik adalah menyembah berhala hampir seluruh umat Islam. Tapi itu masih dikhawatirkan. Karena syirik nanti bukan hanya menyembah berhala dalam pengertian batu-batu mati. Atau ukiran-ukiran, pahatan-pahatan. Maka ikhwani fillah, kita pun jangan pernah merasa bahwa saya tidak pernah berbuat syirik, Pak. Jangan. Sekali lagi Nabi Allah Ibrahim. Kita tauhidnya dengan Nabi Allah Ibrahim gak bisa dibandingkan. Dan Nabi Allah Ibrahim doanya apa? Agar dijauhkan syirik dari dirinya dan keluarganya, anak keturunannya. Ini menunjukkan pentingnya ketika kita berdoa kepada Allah, doakan pula keluarga dan anak keturunan kita. Bukan hanya anak-anak, tapi anak dan anak keturunannya. Dzurriyyah. Karena kita berharap keluarga besar kita masuk ke dalam surga Allah. Anak kita mentauhidkan Allah, cucu-cucu kita mentauhidkan Allah, cucunya lagi mentauhidkan Allah. Kita berharap. Maka ketika berdoa, doa minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan untuk diri kita, anak-anak kita dan anak keturunannya. Terkadang kita berdoa hanya sebatas sampai pada anak. Ya Allah, anakku, anakku. Anak keturunannya juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Asyirku billah, kesyirikan, syirik merupakan dosa yang paling berbahaya dari semua dosa. Sehingga para ulama yang menulis kitab yang terkait dengan kumpulan dosa-dosa besar seperti Imam Zahabi rahimahullah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, mereka mencantumkan dosa yang pertama, dosa syirik. Dan ini sepakat. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik, yaitu syirik besar. Dan kita seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa syirik pun seperti nifak dan seperti kufur. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada kufur akbar, ada kufur kecil. Ada nifak besar, ada nifak kecil. Dan syirik besar inilah yang mengeluarkan orang dari Islam. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ikhwani fillah, apa keburukan dan dampak buruk dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, syirik merupakan kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang terbesar. Tidak ada kezaliman yang melebihi kezaliman orang yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah disebut apa? Zalim. Dan zalimnya dia bukan zalim biasa, zalim yang paling besar. Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan
nasihat Luqman kepada putranya. Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya. Siapa Luqman? Luqman ini dia bukan seorang nabi. Dia hamba yang saleh, taat kepada Allah. Waliyun min awliyaillah, salah satu wali dari wali-wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Disebutkan dia tukang kayu. Orang biasa-biasa saja dilihat dari dunianya dan juga penampilan fisiknya juga biasa-biasa saja. Bahkan sangat sederhana, hidupnya sangat sederhana. Namun Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan, bahkan Allah jadikan namanya sebagai salah satu nama dari surat-surat di dalam Al-Quran. Dan nasihatnya dibaca oleh seluruh umat Islam. Allah tinggikan derajatnya. Dari mana? Dari ketakwaan Luqman kepada Allah. Pernah suatu kali seseorang yang lama tidak berjumpa dengan Luqman. Dulu dia adalah kawan dari Luqman. Dulu sama-sama menggembala kambing atau melakukan, intinya sama-sama bekerja di satu pekerjaan. Pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba kawannya ini mendengar nama Luqman begitu tinggi, dimuliakan. Dia pun bertanya, bukankah engkau dulu bersama dengan saya? Iya. Apa yang menyebabkanmu diangkat derajatnya oleh Allah? Apa yang menyebabkanmu menjadi orang yang terpandang di sisi manusia? Luqman menjawab apa? Sidqul hadis. Karena saya senantiasa menjaga kejujuran dalam berbicara. Dan selalu menjaga menunaikan amanah. Dan selalu meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting dalam urusan dunia dan agama saya. Allah angkat derajatnya. Kita juga kemarin pada pekan keberapa? Pekan ke-1. Ya. Saya membahas di kajian subuh Atha bin Abi Rabah. Mantan budak. Ya. Mantan budak berkulit hitam. Hitamnya hitam luar biasa. Penampilannya sangat-sangat biasa saja. Tidak ada yang menarik. Tapi seorang Raja Sulaiman Ibn Abdul Malik tunduk ketika duduk di hadapannya. Allah tinggikan derajatnya. Kenapa? Bittaqwa. Kita ingin mulia. Ingin anak-anak kita mulia. Bukan dengan nasab kita. Bukan dari keturunan kita. Bukan dari ketampanan kita. Bukan dari kekayaan kita. Tapi kemuliaan itu didapatkan dari apa? Iman dan takwa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kejarlah kemuliaan dengan iman dan takwa. Anaknya ustaz, anaknya kiai, anaknya syekh, itu tidak kemudian menjadi anak yang mulia di sisi Allah. Kalau anaknya tidak seperti bapaknya. Kalau anaknya tidak beriman dan bertakwa seperti ayahnya. Maka seorang muslim jangan pernah mengatakan saya adalah fulan, keturunan fulan, keturunan. Anda siapa? Bukan bapak Anda. Tapi Anda siapa? Tunjukkan saya adalah seorang mukmin bertakwa pada Allah. Luqman Al-Hakim, Allah angkat. Apa nasihat pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya yang pertama? Yang pertama dinasihatkan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Nasihat pertama Luqman. Karena inilah pesan pertama Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk mengingatkan manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Pesan nabi dan para rasul pertama kali, hei umatku,
Beribadalah kepada Allah dan jauhilah para taghut. Taghut adalah sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Ma'asyiral muslimin, maka orang musyrik itu zalim, Pak. Sehingga kita keliru ketika melihat orang musyrik itu sebagai orang yang paling adil, yang paling zalim. Sekalipun mungkin akhlak-akhlaknya yang lain baik, tapi melekat di dalam dirinya gelar adz-dzalim, orang yang zalim kepada Allah. Karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Dia beribadah kepada selain Allah. Dan ini pandangan Al-Quranul Karim. Tidak ada orang yang menyekutukan Allah kecuali dia zalim. Karena kezaliman terbagi menjadi tiga. Zulmul abdi li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Allah, yaitu berbuat zalim, yaitu berbuat syirik. Yang kedua adalah zulmul abdi li ghairihi, kezaliman seorang hamba kepada orang lain, makhluk lain. Itu kezaliman yang kedua. Orang berbuat zalim dengan mengambil haknya, dengan merusak kehormatannya, dengan memukul, menumpahkan darah, membunuh, kezaliman. Yang ketiga adalah zulmul abdi li nafsihi, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Apa kezaliman seorang hamba terhadap dirinya? Dia berbuat maksiat kepada Allah. Orang berbuat maksiat, dia sedang menzalimi dirinya, dia sedang menganiaya dirinya. Sekalipun tidak ada orang yang dirugikan, tapi dia telah sedang menzalimi diri. Itu tiga macam kezaliman. Dan kezaliman terbesar, kezaliman yang mana? Yang pertama. Padahal kita tahu kezaliman kepada makhluk itu kezaliman yang luar biasa. Tapi kezaliman kepada Allah dengan berbuat syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Kemudian Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Azza wa Jalla berfirman, surat An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin, ayat ini terkait dengan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syirik. Mereka lah yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik. Bukan orang yang masih hidup lalu dia ingin bertaubat dari kesyirikannya. Orang yang bertaubat dari kesyirikannya kalau dia masih hidup, masih bernafas, kerongkongan belum, nyawa belum sampai di kerongkongannya, maka taubatnya diterima oleh Allah. Sekalipun dulu dia pelaku kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah, kalau dia bertaubat, dia terima oleh Allah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, termasuk dosa syirik, kalau dia bertaubat. Namun, kalau seseorang meninggal dunia, dia membawa dosa syirik, syirik besar. Ada khilaf dalam para ulama, apakah ayat ini masuk juga dalam syirik kecil, tapi insyaAllah pendapat yang kuat adalah tidak masuk syirik kecil. Syirik kecil masih bisa diampuni. Syirik besar, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan membawa syirik besar, dia tidak mungkin mendapatkan pengampunan. Artinya tidak mungkin dapat syafaat dari siapapun. Namun orang yang meninggal membawa dosa besar selain syirik, dia ada potensi mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan syafaat. Jadi syarat orang diampuni di akhirat dan mendapatkan syafaat, syaratnya apa? Tidak berbuat syirik. Satu kali perbuatan syirik dia, itu akan menggugurkan seluruh amalnya, nanti itu termasuk dampak buruk yang lain. Itu bahaya syirik, ikhwan fillah. Kasihan.
Kalau dia mati, dia sudah selesai, tertutup, tidak ada pengampunan buat dia. Tapi orang yang mati dalam keadaan selain musyrik, dia tidak membawa dosa syirik, dia masih berpotensi diampuni. Bisa jadi dia diampuni karena ada amal-amal kebaikan yang dia lakukan, yang itu menyebabkan dia diampuni oleh Allah, turunnya rahmat Allah. Atau karena mungkin dia mendapatkan doa, dia mendapatkan syafaat, termasuk syafaat dari baginda Muhammad SAW. Kalau dia tidak berbuat syirik besar, maka waspada ikhwani fillah. Jangan sampai seorang muslim jatuh dalam syirkun akbar. Maka ayat ini, An-Nisa ayat 48, itu terkait dengan siapa? Orang yang mati dalam keadaan syirik. Ya, ini karena sering ditanyakan, "Loh Ustaz, katanya Allah mengampuni seluruh dosa, tapi ada ayat yang mengatakan dosa syirik tidak diampuni." Ya, Allah mengampuni seluruh dosa bagi yang bertaubat. Dan dosa yang tidak diampuni dari perbuatan syirik adalah dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Ya. Nanti kita baca hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Man mata wa huwa yushriku billah syai'an." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan masuk syurga. Dakhalan nar, dia masuk neraka. Kemudian pelaku syirik haram masuk syurga dan kekal di neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Maidah 72, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil i'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya kata Allah, surat Al-Maidah 72, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Orang yang mengatakan Al-Masih Isa adalah putranya Allah, kata Allah kafara, dia telah kufur. Kemudian justru Al-Masih Isa bin Maryam, justru dia mengajak umatnya untuk tidak menyekutukan Allah, menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Al-Masih berpesan kepada umatnya, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum." Beribadalah kepada Allah, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Lalu Nabi Allah Isa mengingatkan, "Innahu man yushrik billah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah Azza wa Jalla akan haramkan syurga baginya, wa ma'wahun nar, dan baginya tempat di neraka, wa balidh-dhalimin min ansar, tidaklah ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Orang berbuat syirik adalah orang zalim dan tidak ada menolongnya di hari kiamat. Kemudian ikhwani fillah, syirik menghapuskan seluruh amal kebaikan kita. Syirik menghapuskan seluruh amal kebaikan kita. Orang yang melakukan banyak kebaikan lalu dia melakukan syirik besar, maka seluruh amal kebaikannya gugur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Surat Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. La yahbatanna amaluk, amalmu akan terhapus. Ini bahayanya ma'asyiral muslimin, orang berbuat syirik kepada Allah. Ya. Di antara amal kekufuran, kesyirikan yang terkait dengan ibadah korban, Pak, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, adalah seorang yang menyembelih untuk selain Allah dengan pengagungan kepada yang dipersembahkan sembelihan itu. Dia mengagungkan orang yang dipersembahkan sembelihan itu. Kufur, amalnya selesai.
Apakah tidak ada orang yang melakukan itu zaman sekarang? Tidak ada Pak, masih ada Pak. Banyak. Saudara-saudara kita Pak, membangun bangunan nyembelih. Dengan apa? Dengan keyakinan. Sembelihan ini dipersembahkan kepada penjaga gedung. Dia meyakini seolah-olah kalau dia tidak mempersembahkan, dia akan diganggu oleh penjaga gedung. Allahu Akbar. Pada siapa yang akan menjaga seorang manusia? Siapa penjaga yang bisa memberi, yang betul-betul menjaga? Allah Azza wa Jalla. Makhluk itu di tangan Allah. Dan ini masih banyak saudara-saudara kita. Itu perbuatan. Itu bisa menggugurkan amalnya. Lalu kita biarkan mereka berbuat seperti itu. Zalim kita Pak. Orang kalau gak salat saja kita ingatkan. Orang kalau berbuat zina kita ingatkan. Orang berbuat syirik kita biarkan. Zalim kita. Tidak menyelamatkan saudara kita. Gugur semua amal kebaikannya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan di dalam doanya akan pentingnya kita menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Beliau di antara doa yang diajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat syirik sementara aku mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku sadari, dari kesyirikan, dari dosa yang tidak aku sadari. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum. Nabi SAW juga mengingatkan di hadapan para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi, kita lihat bagaimana kedudukan mereka. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil, yaitu riya. Itu nanti masuk dalam pembahasan syirik juga. Nabi SAW khawatir kepada siapa? Para sahabat-sahabat Nabi. Yang iman mereka itu seperti jabal, seperti gunung. Apalagi Nabi melihat kita. Ya, syirik kecil itu seperti riya Pak, sum'ah, pamer amal. Itu syirik kecil, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi menggugurkan amal kebaikannya yang dia persekutukan Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Termasuk nanti kurban ini Pak, kalau kita berkorban untuk Allah, jangan pamer. Ingin dapat pujian dari manusia. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Tidak perlu Pak nama kita ditulis di depan masjid. Ini fulan, sapi, si fulan. Ya. Hamba Allah dengan nama, apalagi lengkap gelarnya. Haji dan Hajjah si fulan. Lo kayak apa Pak? Jadi setiap orang membaca, kita ini takut, kita ini lemah. Kalau Nabi saja mengkhawatirkan riya terjadi pada para sahabat-sahabatnya, apalagi kita Pak. Saya pernah kemarin-kemarin masuk masjid itu Pak. Ya Allah, itu isinya nama-nama pengorban semua. Kalau tidak diperlukan gaya apa Pak? Buat apa? Buat apa? Apakah kita bisa, saya tidak mengatakan orang yang ditulis langsung riya, syirik kecil, tidak. Belum tentu, karena itu amalan hati. Kita tidak boleh juga menuduh. Tapi berpotensi, jiwa kita itu lemah. Kita ini senang dipuji, nama kita ada, wah. Apalagi taruh depan masjid yang setiap orang masuk membaca itu. Maka kalau harus ditulis Pak, dan kalau tidak perlu nama kita, tidak perlu. Kalau harus ditulis, tulis hamba Allah. Ya. Tapi hamba Allahnya jangan hamba Allah, jangan ditulis lengkap alamatnya. Hamba Allah yang bertempat tinggal di rumah ini, nomor teleponnya ini. Yaitu namanya tidak jadi hamba Allah nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dan keluarga kita dari syirik. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.